Lah kalau masih kecil gimana? Ya diajari sama bapaknya, sama ibunya, sama gurunya. Coba masih punya isi hati yang kotor apa enggak? Ya, kotor. Luang santri kok punya imajinasi negatif, ya. Apakah itu kaitannya dengan nafsu, apa yang lain? Seringnya gitu, dipelihara. Berarti punya di dalam hatinya itu ada keinginan yang tidak pada tempatnya, bahwa orang itu memikirkan, merasakan hal-hal yang negatif, terlintas, seret gitu, segera kembali. Itu namanya wajar. Tapi kalau terus dan menikmati perilaku kotor, perilaku kotor, apakah itu baca buku porno, apa itu video porno, apa itu membaca buku fitnah, gosip, gosip itu kalau digosok tambah sip, gosok-gosok katanya. Hal-hal kotor jangan, buang, menghabiskan waktu. Wagilin, ya, unek-unek perasaan, persepsi negatif, punya unek-unek, ya apa ya bahasa Indonesianya apa unek-unek, ya punya perasaan, ya perasaan negatif, punya perasaan negatif. Paling ini apa, kita ini dimintai iuran ini mau dikorupsi sama guru ini, loh itu negatif, suudzon, ya suudzon, itu menghabiskan waktu. Ya sudah, kalau mau memberi sudah Bismillah, ikhlas. Lah nanti dibuat untuk apa? Itu urusannya Pak Guru. Urusannya Pak Guru. Wah, Pak guruku nggak bagus. Lah wong sudah tahu guru nggak bagus kok belajar ke dia. Yang gitu ya, logikanya itu. Makanya cari sekolahan, cari ini guru, ustadz, kiai yang benar-benar meyakinkan sehingga tidak ada ini perasaan negatif terhadap gurunya. Loh, santri pelajar kok ini merasa sesuatu yang tidak beres diteruskan, ya mikir, bapakku itu kalau nasihati aku kok keras ya, bapakku sendiri apa enggak gitu. Dilihat-lihat matanya kayak enggak mirip aku ya sama dia ya. Lu ngopo waktu muntek ngono kuwi? Ya ini aja. Oh, bapakku tegas sekali sama anaknya yang tidak rajin itu. Ini saking perhatiannya sama saya, sama anak, sehingga apapun yang saya lakukan ini senantiasa diarahkan agar menjadi yang terbaik, tradisi kehidupan yang bagus, gitu. Unek-unek macam-macam baik, ya, tentang pembayaran ya punya perasaan negatif, sama orang tuanya negatif, sama lingkungannya negatif, nggak perlu menghabiskan waktu. Berikutnya yang keempat, wahasadin, kedengkian. Dengki itu menyiksa. Coba aja rasakan ya, kalau ada orang ini tidak harus dilakukan, tapi coba rasakan. Bayangkan aja, ada orang kok tidak suka kalau
ada tetangganya bangun rumah. Loh kan beban berat banget. Rumah tetangga semakin baik, semakin tertekan. Rumahnya tetangga bagus jadi semaput deh. Waduh, kejang-kejang. Oh. Loh kok dadi omahe ya Allah. Piye iki nyebute Gusti Allah tapi ini sentimen. Ada santri pelajar mahasiswa kok nggak suka sama kawannya sendiri yang cerdas dan tangkas. Loh, beban gue. Mestinya bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Kok saya punya kawan, ketemu kawan pintere kayak ngono. Sekolah aku, belajar sama dia. Belajar sama dia. Formalnya di sekolahan, di madrasah, di pondok sama ustadz, sama guru. Tapi ada partner belajar. Everyone is teacher here. Dalam konteks belajar ini semuanya jadi guru. Ayo, ulang-ulangan yuk. Gitu seneng. Punya kawan pinter malah nesu. Apalagi kalau difitnah. Wah, kayak ini cuma ngomongnya doang. Enggak pinter enggak sebenarnya dia itu. Lah ngapa itu? Ngotori hati kayak gitu itu. Ya. Jadi harus dibuang jauh-jauh. Manfaatkan. Saya dulu punya kawan ini. Ini semoga saja nanti bisa ketemu. Pinter. Namanya Hadi Purnomo di Pondok Jombang Denanyar. Pinter. Ya. Jadi sembarang iso. Kalau lomba-lomba bakatnya menang. Juara 1. Lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa nomor 1. Juara 1. Menulis karya tulis ilmiah juara 1. Kaligrafi juara 1. Cerdas cermat juara 1. Wong kok iso sembarang iki kepiye ya. Sing ra iso dhek iki qiraah. Nah, kon lagu-lagu lah kuwi ora bakat. Suarane enggak memungkinkan. Tambah dilakukan tambah semaput orang-orang di sekitarnya itu. Pengen turu rasane. Menghindar maksudnya. Ya. Tapi ini ya kadang unik. Ya, wong pinter kuwi kan ada unik. Saya mepet aja sama dia ini. Kebetulan satu kamar. Wah, iki wong antik iki. Ya. Bukune wah kepol. Ya, buku senengannya baca dan memiliki buku. Kan ada orang yang seneng memiliki buku tapi ra seneng maca. Koleksi, kolektor buku. Tapi ra maca ora. Ya, iki seneng baca. Jadi kalau mau tidur itu membaca. Lampunya diletakkan di dalam ini almarinya. Almarinya gede dewi. Sak kamar itu almarinya gede dewi. Isinya penuh buku. Pakaiannya hanya 2 setel. Seragam pramuka sama seragam abu-abu. Putih abu-abu. Unik banget. Ya. Ya sama sarung ya berarti. Oh gitu. Ngapalkan Quran. Piye kuwi? Ngapalkan Quran. Oh, karena jurusannya dulu biologi, jadi rumus-rumus itu ini. Jadi saya ini aja, masya Allah, alhamdulillah, serah usah nyari guru aduh-aduh, yang mendampingi tiap hari. Ini alhamdulillah. Tapi ada juga yang nggak senang. Ada juga, namanya manusia. Hilangkan yang begini-begini. Ya, wasu'i akidatin, keyakinan yang salah. Orang kok punya keyakinan yang begitu? Ya, kalau Gusti Allah menghendaki saya pandai kan ya nanti diberi ilmu. Loh, al ilmu bitta'allum kata Mbah Kiai Ali waktu saya ngaji di Pondok Kerabat. Dilingki
Loh, belajar ilmu kok lewat poso, keliru, salah jalur. Poso ki ibadah nggo mendekatkan diri agar menjadi mutakun. Nek pengen alim yo belajar sinau. Oh, saya tak poso engko ben entuk ilmu laduni. Loh, ilmu laduni ki njaluk ilmu nang Gusti Allah ki njaluk gitu aja. Jangan kemudian dibarengi dengan malas. Ya, itu lagi wal jununu fununu. Ya, belajar ya moco, ya diskusi sama kawannya, ya ngaji kayak gini. Ya, gitu. Itu keyakinan yang benar. Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang yang mau berusaha. Nah, usaha itu apa? Zahir, batin. Ya, zahir, batin. Nah, ini sekedar contoh di situ. Wasu'i khuluqin. Ini lebih luas ini ya, global. Yang tadi itu ya masuk bagian dari su'ul khuluq. Ya. Etika yang negatif. Itu buang jauh-jauh. Ya. Bersihkan hati. Nah, kenapa toh kok awal-awal begini ini setiap pelajar, mahasiswa, santri itu hatinya harus suci, harus bersih, agar patut. Patut iki yang orang yang dapat ilmu manfaat barokah. Itu ya kayak gitu hatinya. Nek atine iki gembranggang panas kesetanan. Lah ngono kok ya ora pantes. Ora pantes. Dapat ilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang perlu diingat, dihafal, dijaga. Plus yang kedua al-ittila ala daqaiqi ma'ani. Orang yang mampu meneropong, menangkap, mengindra, mencandra kelembutan makna ilmu. Jadi ilmu itu menurut Mbah Hasyim Asy'ari ada nilai kelembutan yang menempel di situ, yang tidak semua orang ngerti. Hanya hati-hati yang bersih dan suci saja yang tahu. Makna-makna umum diketahui banyak orang, tapi makna-makna khusus, pesan-pesan tertentu itu hanya diketahui oleh orang yang hatinya bersih, hatinya suci. Plus wal fahmi li ghawamidhi, memahami rahasia samar-samar, ya, sing terang benderang makna zahir. Oh, itu bisa diketahui oleh banyak pelajar, banyak santri, tapi yang samar-samar rahasia, ya, dibalik keilmuan yang dipelajari itu tidak semua. Ya, ada sebagian kiai Habib, ya, itu saya dikirimi ini video sama Pak Suwito. Saya sudah pernah baca juga, pernah melihat. Jadi ada Habib Husain dari Tuban itu yang sudah menyampaikan bahwa sebentar lagi, kira-kira 2 bulanan, 1-2 bulan ini nanti kita ini nggak bisa ngaji umum sampai ribuan seperti ini. Manfaatkan mumpung belum dilarang, mumpung belum dilarang. Manfaatkan, ini waktu sangat berharga. Titeni kata-kata saya. Oh, buktikan kata-kata saya. Dia bilang gitu. Nanti 1-2 bulan yang akan datang itu orang kumpul-kumpul itu nggak boleh. Mumpung kita sekarang masih boleh, manfaatkan waktu. Besok kalian nggak bisa ketemu sama habaib, nggak bisa ketemu sama ulama untuk ngaji. Masjid-masjid kosong loh. Itu namanya orang yang memahami pemahaman yang samar-samar. Orang lain nggak tahu, ini tahu. Angel ya.
Nah itu apa ilmunya? Ya ilmu fenomenologi, jadi fenomena yang ada begini ini, lalu ditangkap makna batinnya. Oh, kayak ya Allah Gusti. No, ya. Nah, ini adab santri, adab mahasiswa, pelajar. Dijami Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladzi tuja syafa'atu li'ali minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ana ma ya wasi'al karami